Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di minggu kedua ini kita masih bisa berjumpa lagi melalui video pembelajaran. Video ini akan berisikan mengenai konsep dari Science Management. Baiklah, akan kita segera memulai. Dan untuk itu, sebelum kita mulai, seperti biasa kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terlihat pada slide bahwa kita akan mempelajari terlebih dahulu apakah definisi dari Science Management. Science Management, jika kita pisahkan untuk mengetahui arti masing-masing adalah seperti pada gambar, yaitu Science dan Management. Sains di sini memiliki arti bahwa suatu ilmu. Sains itu suatu pengetahuan. Sedangkan untuk manajemen dapat dilihat pada gambar yang sama yang saya ambil dari ilmumanajemenindustri.com, yaitu berkaitan dengan planning, organizing, leading, controlling. Sehingga jika kita gabungkan, arti Science Management sendiri mengacu pada statement saya sebelumnya, yaitu suatu ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan manajemen suatu bisnis, termasuk di dalamnya perencanaan, organizing, leading, dan controlling. Akan tetapi, dalam mata kuliah ini, kita tidak akan berfokus pada manajemen itu sendiri, karena nanti di semester kedepannya, kalian akan mendapatkan ilmu ini tersendiri. Manajemen suatu bisnis diperlukan untuk mengolah input menjadi suatu output dengan menggunakan suatu ilmu atau teknik atau sains yang diperlukan dalam pengambilan keputusan. Ini ya. Jadi sains itu suatu tools atau suatu teknik yang dibutuhkan dalam suatu manajemen bisnis untuk mengolah input menjadi suatu output. Nah, biasanya untuk mengolah input menjadi output dalam prosesnya itu ada beberapa masalah. Nah, sense management inilah yang digunakan untuk memecahkan masalah tersebut. Kemudian di slide ini disebutkan bahwa management science can be used in a variety of organizations to solve many different types of problems. Artinya adalah ternyata science management itu bisa diterapkan di berbagai jenis organisasi untuk menyelesaikan segala jenis permasalahan yang ada. Di antaranya yaitu seperti layanan pemerintah di gambar ini. Kemudian militer juga bisa diterapkan science management. Kemudian di bisnis itu ada dua jenis ya, ada yang bergerak di bidang jasa, ada yang bergerak di bidang barang. Kalau jasa itu seperti saya ini dosen. Saya apa bisnisnya? Jasa, karena saya memberikan ilmu saya melalui mengajar. Seperti terlihat pada foto gambar kelas di bimbel, ini di bimbel ya. Kemudian ada juga bisnis yang bergerak di bidang barang, itu biasanya berproduksi menghasilkan suatu barang, contohnya adalah pabrik di sini. Kemudian juga bisa dilakukan di bidang kesehatan, di sini contohnya adalah di rumah sakit. Berikutnya adalah kita akan mempelajari the management science approach to problem solving. Artinya adalah bahwa terdapat langkah-langkah dalam science management untuk menyelesaikan suatu masalah yang terdiri atas beberapa step terlihat dalam gambar 1.1. Di sini ada observation, kemudian ada problem definition, kemudian ada model construction, di sini ada model solution, dan juga ada implementation. Apa sih problem definition?
Problem definition itu kira-kira kalau boleh saya artikan dari definisi yang tertulis di slide ini adalah seperti ini. Sekali permasalahan dapat diidentifikasikan, maka harus diperjelas lagi bagaimana sih permasalahan tersebut terjadi dan seperti apa bentuk permasalahan itu. Jika kita tidak mendefinisikan satu masalah dengan jelas, maka ditakutkan tidak akan mendapatkan solusi atau penyelesaian yang maksimal. Oleh karena itu, perlu ditentukan batasan masalah yang melibatkan berbagai aspek di sekitarnya. Adanya suatu masalah menyeratkan bahwa tujuan suatu perusahaan tidak terpenuhi, maka tujuan suatu perusahaan harus didefinisikan secara jelas terlebih dahulu, sehingga bisa membantu menyelesaikan suatu masalah yang terjadi. Kemudian langkah selanjutnya adalah observation. Observation itu untuk mengetahui identifikasi masalah yang terjadi dalam suatu sistem atau suatu organisasi. Hal tersebut dilakukan secara terus-menerus agar segera dapat diketahui masalah apa yang sedang terjadi. Masalah tidak hanya terjadi di output yang harus kita hadapi, tapi terkadang juga bisa terjadi di bagian perencanaan. Pihak yang bertugas sebagai identifikator masalah biasanya merupakan manajer yang mana bekerja di tempat yang biasanya terjadi permasalahan, tetapi juga dilakukan oleh seorang manajemen scientist, yaitu seseorang yang memiliki keahlian di bidang teknik-teknik manajemen science dan di-hire untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui teknik yang dikuasainya. Langkah selanjutnya adalah model construction. Model construction di sini maksudnya adalah model matematika yang dibentuk setelah membaca, setelah kita menganalisis suatu permasalahan. Contohnya seperti yang terlihat di sini. Di sini ada model matematis Z max 1000X tambah 2000Y. X plus Y lebih kecil sama dengan 200. 4X plus 2Y lebih kecil sama dengan 1760. Dan X dan Y lebih besar sama dengan 0. Untuk lebih detailnya akan saya ajarkan di pertemuan berikutnya jika sudah memasuki metode-metode science management. Kemudian langkah berikutnya adalah model solution. Saat model matematika telah terbentuk, maka selanjutnya adalah menentukan metode apa yang kira-kira cocok untuk jenis permasalahan tersebut. Pada gambar yang terlihat merupakan suatu metode penyelesaian yang menggunakan metode grafis. Di sini adalah sumbu X dan di vertikal adalah sumbu Y. Di sini adalah titik pertemuan, titik pertemuan, titik pertemuan. Kemudian nanti dicari solusinya. Gambar tersamping itu yang terlihat di slide itu merupakan salah satu metode penyelesaian science management yang menggunakan metode grafis. Saya yakin bahwa kalian semua sudah pernah mempelajari hal ini, entah itu di level SMP atau di SMA. Akan tetapi jangan khawatir, hal ini tetap akan saya ajarkan di pertemuan berikutnya. Langkah selanjutnya adalah implementation. Langkah terakhir proses science management dalam menyelesaikan suatu masalah yaitu implementasi. Artinya yaitu adanya penerapan model solusi. Biasanya pihak yang menerapkan model solusi yang telah ditentukan bukan merupakan pihak yang menemukan model tersebut, sehingga terkadang adanya ketidakpahaman dari pihak pelaksana. Oleh karena itu, antara pihak pelaksana dan pembuat modal harus bekerja sama, sehingga diharapkan akan segera bisa menyelesaikan masalah yang terjadi. Kalau hal ini tidak terjadi, maka usaha dalam penemuan masalah, perumusan masalah, konstruksi model, serta penentuan model solusi akan sia-sia. Kita lanjut ke break-even analysis. Break-even analysis merupakan salah satu metode science management yang digunakan untuk menentukan jumlah produk yang dijual atau diproduksi yang mana tidak ada keuntungan yang dihasilkan. Jadi tidak rugi, tidak untung, itu intinya.
Ternyata di dalam break-even analysis itu ada 3 komponen, yaitu pertama adalah volume, kedua adalah cost, ketiga adalah profit. Volume di sini artinya tingkatan penjualan atau produksi suatu perusahaan. Bisa dinyatakan dalam bentuk jumlah produk yang terjual, dalam bentuk mata uang sejumlah penjualan, dan persentase total kapasitas ketersediaan. Kemudian cost. Cost di sini adalah biaya. Terdapat 2 jenis biaya, yaitu fixed cost dan variable cost. Fixed cost merupakan biaya tetap yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan dalam berproduksi tanpa dipengaruhi oleh kuantitas produksinya. Contoh fixed cost apa? Pertama, biaya sewa tempat, dana untuk membeli tempat usaha, modal usaha, gaji staf, pajak, biaya iklan, insurans, depresiasi, heat and light, dan maintenance. Kemudian, apa sih variable cost? Variable cost merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dan besarnya tergantung pada jumlah unit yang diproduksi atau dijual. Contohnya, material, buruh, dan packaging. Total variable cost merupakan fungsi perhitungan volume dan variable cost per unit. Sehingga total cost suatu produksi dihitung berdasarkan total fixed cost dan total variable cost, sehingga terbentuklah rumus yang terlihat pada slide, yaitu TC sama dengan FC dan VVC. FC adalah fixed cost, V adalah volume, VC adalah variable cost. Kemudian yang terakhir kita akan bicara mengenai profit. Profit adalah selisih penjualan dengan total biaya yang dikeluarkan. Sehingga timbullah rumus TP, total profit, sama dengan TR, total revenue, kurangi total cost. TR sendiri itu V kali P. V itu volume, P adalah price. Selanjutnya kita bicara tentang break-even point. Break-even point merupakan suatu titik impas, yang artinya adalah tidak rugi dan tidak untung. Rumus yang terlihat di slide menunjukkan jumlah produk minimum yang dihasilkan sehingga tidak untung dan tidak rugi alias impas. Sehingga rumusnya adalah Z sama dengan V kali P min FC min VVC. Baiklah, kita sudah memasuki contoh soal. Ada soal yang bunyinya seperti ini. Terdapat suatu perusahaan A diketahui fixed cost sebesar $10.000 dan variable cost sebesar $8 per pair, dan diketahui produk yang dihasilkan sebesar 400 unit dan harga jual per unit sebesar $23. Tentukan apakah perusahaan tersebut akan untung atau rugi. Dan yang kedua, berapa unit yang harus diproduksi agar terjadi BEP? Maka langkah pertama yang kita lakukan adalah diketahui. Apa aja yang diketahui? Pertama adalah fixed cost. Fixed cost, kita tulis fixed cost. Fixed cost sama dengan $10.000. Kemudian variable cost. Berapa? Variable cost. Variable cost itu sebesar $8. Kemudian produk yang dihasilkan 400 unit. Produk dan harga jual per unit sebesar $23. $23. Fixed cost tadi rumusnya simbolnya atau notasinya adalah FC. Kemudian variable cost simbolnya adalah FC. VC. Kemudian produk tadi apa? Simbolnya adalah volume V. Kemudian harga itu price. Kita definisikan dulu simbolnya.
Ditanya, pertanyaannya ada berapa? Ada 2. Yang A, untung atau rugi. Yang kedua, berapa unit agar terjadi BEP. Kita mau ulangi lagi ya. Yang pertama kita ketahui adalah fixed cost. Kita ketahui fixed cost. Di sini fixed cost-nya sebesar 10.000. Kita tulis fixed cost 10.000. Kemudian yang kedua diketahui variable cost. Variable cost sebesar $8. Kemudian apalagi produk yang dihasilkan 400 unit. Produk sama dengan 400 unit. Harga jual per unit sebesar $23. Harga $23. Sebelum kita masuk ke ditanya, kita simbolkan dulu. Fixed cost itu simbolnya FC. Variable cost simbolnya adalah VC. Produk itu V. Harga adalah P. Kemudian ditanya, apakah pertanyaannya ada 2? Apakah perusahaan tersebut akan untung atau rugi? Kita tulis di A. Kemudian yang B, berapa unit yang harus diproduksi agar terjadi BEP? Yang B, unit agar terjadi BEP. Sudah jelas ya? Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Setelah kita mengetahui apa aja data yang telah diketahui, serta apa yang akan ditanyakan, baik kita akan segera menjawab. Untuk pertanyaan A, kita menggunakan rumus Z sama dengan V kali P kurang VC kurangi V kali VC. V adalah volume. Volume tadi itu 400. P-nya berapa? 23. FC-nya itu $10.000. V-nya 400. VC-nya $8. Sehingga 400 kali 23 adalah 9.200. Kurangi 10.000. Kurangi 3.200. Sehingga 9.200 kurangi 13.200. Hasilnya adalah min 400. Karena ini negatif, maka dia adalah rugi. Kemudian yang B. Yang B kita tetap menggunakan rumus yang A, yaitu Z sama dengan VP min FC min V kali VC. Tetapi ingat, kalau BEP maka Z-nya dinolkan, sehingga 0 sama dengan V kali 23 min FC 10.000 min 8 kali V. Di sini 23V min 8V min 10.000. Ini tetap 0. Berapa? Ini 15V. 10.000 kita pindah ke sini, jadinya adalah plus 10.000. Sehingga V sama dengan 10.000 bagi 15. Hasilnya adalah 666,7. Sehingga agar terjadi BEP, maka jumlah unit yang harus diproduksi adalah sebesar 666,7 per. Di sini adalah dolar. Bisa ya? Saya harap semuanya pada bisa. Slide berikutnya adalah kita akan mengetahui apa aja sih teknik change management. Di sini dari gambar kita dapat mengetahui klasifikasinya dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama adalah linear mathematical programming, yang kedua adalah probabilistic techniques, yang ketiga adalah network techniques, yang keempat other techniques, yang kelima adalah companion website. Nah,
Di sini nanti tidak semuanya saya ajarkan, saya akan membaginya menjadi dua bagian. Yang pertama itu di mata kuliah Sales Management, kemudian yang bagian keduanya ada di mata kuliah DSS, Decision Support System. Sales management telah diterapkan sejak zaman Perang Dunia Kedua. Seiring dengan berjalannya waktu, terdapat perkembangan teknologi termasuk diantaranya yaitu komputer. Sehingga muncullah dengan yang dinamakan DSS, Decision Support System. DSS merupakan kombinasi antara database dengan berbagai modal dan teknik sales management terintegrasi dengan user interface yang memungkinkan decision maker untuk memanfaatkan DSS tersebut, seperti yang terlihat pada gambar di slide berikutnya. Nah, di sini. Jadi di sini management science, di sini ada database-nya, di sini decision maker-nya, di sini user interface-nya. Nanti untuk semester 4 ada DSS, saya ajarkan metode-metode yang lainnya, sedangkan untuk membangun sistemnya itu sudah ada di beberapa mata kuliah yang lain. Baiklah, kita sudah memasuki slide terakhir, yaitu slide yang berisikan referensi yang saya gunakan untuk menunjang pertemuan dua kita ini, yaitu referensi ini berisikan tentang foto-foto yang saya ambil untuk saya masukkan ke dalam video ini. Begitu juga untuk materi perkuliahan ini saya ambil dari Bernard W. Taylor, 3 Management Science, 8th edition, Prentice Hall 2005. Demikianlah pertemuan kita ini. Semoga ilmu yang saya share bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup pertemuan ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.